Pema? Pema? Ya, Iya, Pema Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Oke, Kristen. Ya, selamat datang di klinik kami, Pema. Semoga bisa mendapat kesembuhan dan mendapat keberkahan, ya, dan mendapat hidayah. Amin. Ya. Oke, Pema. Di klinik kami ini telah menyediakan tema seperti ini. Buktikan kalau Yesus manusia. Silakan, Pema. Buktikan seperti buku mana? Konsepnya Ya salah. Oke, buktikan seperti begini, Pema. Pema. Ya, Tuhan Pema nama siapa? Yesus. Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Ah, Tuhannya Bunda Maria siapa? Allah. Allah. Oh, berarti Tuhan Pema Yesus, Tuhan Bunda Maria Allah. Berarti beda ya? Tuhan Pema sama Tuhan Bunda Maria beda. Dia kan tiga atau tiga. Berat, teman-teman. Berat, teman-teman. Berat memang, berat. Maksudnya Pema, Yesus itu anak siapa? anak Allah. Siapa yang melahirkan Yesus? Kalau tema di atas ini kan buktikan kalau Yesus itu manusia. Kalau Yesus Iya, itu, buktikan Yesus itu manusia, buktikan. ya dia dikandung dan dilahirkan, itu sudah membuktikan bahwa dia manusia. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Dia Tuhan. Berarti Tuhan Pema dikandung, Tuhan Pema dilahirkan. Iya. Dikandung daripada berarti Tuhan Pema pernah jadi bayi. Iya, betul. Ketika Tuhan Pema jadi bayi itu berkuasa enggak bayi Tuhan itu? Berkuasa. Bisa pakai pamper sendiri. Manusianya sebagaimana. Hah? Kan Tuhan Kenapa? Tuhan kan dia menjelma menjadi manusia. Iya, tahu. Akhirnya dia jadi bayi kan? Iya, bayi itu manusia kah bukan? Iya, jadi bayi. Ketika dia jadi bayi itu berkuasa enggak dia itu? Berkuasa. Berkuasa. Bisa pakai pamper sendiri. Pada waktu itu, kalau misalnya orang lihat dia berkuasa, Berat, saudara-saudara. Jelaskan, coba jelaskan. Saya butuh penjelasan, coba jelaskan. Saya butuh penjelasan. Silakan. sabar Pak. Tadi saya lihat Pak bicara, Pak sudah mengerti tentang Alkitab ya, Bible. Dari Kejadian sampai Wahyuni itu sudah saya baca semua itu. Baru yang kurang apa lagi? Dari Keluaran sampai Kemasukan, dari Ulangan sampai Ujian. Sudah semua itu. Dan saya mengatakan bahwa orang Kristen semua tidak percaya Bible. Alasannya? Tidak percaya Bible. Alasannya apa? Alasannya apa? Yohanes 1:14 bunyinya bagaimana? Inilah anakku yang kukasihi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yohanes 1:14 bunyinya bagaimana? Silakan. Aduh, saya Iya, buka Bible. Kita buka Bible.
Makanya saya mengatakan bahwa orang Kristen, umat Kristen seluruh tidak percaya Bible itu begitu. Coba buka Bible, baca. Lima 15 tahun kemudian. Ya. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Bunyi apa tuh, Pak? Naik 20 kamu naiklah. Kenapa kamu bilang saya penakut? Wong saya buka komor kau bilang penakut. Promak Islam atau Kristen? Halo. Kristen. Oh, Kristen. Iya. Selamat datang di klinik kami, Promak. Banyak-banyak makan ya. Halo. Dan semoga mendapat kesembuhan dan keberkahan. Iya. Oke, Promak. Jangan bertele-tele, di klinik kami telah menyediakan ini tema. Buktikan kalau Yesus manusia. Silakan. Dia pernah datang ke bumi. Iya. Ya, yang datang itu manusia ya? Siap. Iya, bukan Tuhan. Iya, manusia. Tapi bukan Tuhan ya? Iya. Berarti Lukas 2 ayat 11 itu salah. Apa dia bilang? Saya tidak hafal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia atau Tuhan atau Tuman, Tuhan manusia. Oh, ini persoalan Berat Trinitas ini. teman-teman. Memang sulit saudara-saudara, sulit. Itu persoalan ini, pemahaman Yesus itu dipahami 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana datanya? Ada ndak di Bible? Banyak. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Jadi gini, ini persoalan Trinitas. Ya, Jadi sebenarnya jadi gini. Di iya, mana di Bible? Datanya dulu. Di mana? pertanyaannya kerucutkan dulu. Di mana pertanyaannya? Yang mana? Yang mana? Tadi kamu bilang Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Di mana di dalam Bible mengatakan seperti itu? Silakan. Iya, di dalam Bible tidak dikatakan secara langsung bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi Hei. Nah ini Petra, bagaimana keadaannya? Sudah agak sehat-sehat? Sudah agak sehat-sehat? Ah iya, iya sabar dulu. Oke. Aku rindu Ku rindu kepadamu Muhammadku. Nah, ada lagi. Ya Nabi salam alaika. Apakah itu Tuhanmu? Daripada kita bersuruh kepada Yesus. Ya. Daripada bercerita kepada nabimu yang mati, Terus Tuhan kamu mati, kamu ndak berseru kepada Tuhan yang mati, yang jadi bangke, yang mau dipepes.
Yesus kami bangkit di Hah? hari ketiga dan naik ke surga. Iya, masalah dia Nah, seluruh negara Petra, kalau Muhammad bagaimana? seluruh negara itu bersatu Petra. Setiap yang mati itu bangkit jadi hantu, hanya kalian yang jadi Tuhan itu. Oh tidak, tidak. Kamu Makanya ingat enggak? ada. Ketika Yesus bangkit, murid-muridnya katakan apa? Wah, 1 hantu. Korintus Akan 5 ada ayatnya kan? 3. Seluruh 1 negara, Korintus seluruh 5 negara ayat Petra, 3. seluruh Sebab negara. yang sangat Kamu penting tanya sama kamu kukatakan punya kepadamu orang ialah tua, kamu punya bahwa keluarga. Kristus telah mati Sudah saya karena bilang kan? kita, sesuai dengan kitab suci. Ya, halo bang. Oke, siap. Aduh, sorry tadi bang. Ya, Ah. tadi nggak bisa. Peka bang, ada kesalahan teknis. Oke, siap. Tadi ada Aman, kesalahan aman. teknis. Siap. Masalahnya bang, tadi akun saya nggak bisa buka bang. Kenapa? Nggak tahu juga tadi. Ini baru jadi. Ini Bang. teman-teman, saudara saya yang Kristen ini satu daerah dengan saya juga ya. Dia ganteng ya. Biasa orang Kristen kalau ganteng begitu cepat dapat hidayah teman-teman. Jadi doakan ya. Doakan semoga dia dapat hidayah. Biar dia bisa menyembah Tuhannya Yesus, bukan Tuhan Yesus ya. Doakan saja teman-teman ya. Karena mayyadihillahu fala mudillala wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seseorang, walaupun seluruh dunia mau menyesatkan tidak akan bisa. Tetapi jika Allah mau menyesatkan seseorang, seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim tidak bisa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Beda sama Yesus. Yesus jangankan hari kiamat, musim buah-buah saja dia tidak tahu itu. Ada dalilnya. Kenapa saya katakan bahwa Yesus itu musim buah-buah dia tidak tahu? Karena ketika Yesus datangi pohon ara, kalau memang Yesus itu Tuhan, pasti dari jauh dia sudah tahu. Ini saya ke sana pohon ara tidak berbuah nih. Tetapi kenapa dia datang ke sana? Tiba-tiba melihat pohon ara itu tidak berbuah, tiba-tiba dia kutuk pohon ara itu. Nah, bisa Anda jelaskan sedikit? Bang Apolos yang ganteng ini, masih bujang ini teman-teman. Ganteng sekali orangnya ini. Cuma dia takut digeruduk. Ya, dalilnya 20 di naiklah mana itu, Bang? 20. Ya, Dalilnya di mana? Yesus mengutus Mengutuk pohon pohon ara. ara, Bentar saya buka sini. Mengutuk. Ya, Mengutuk pohon coba ara. cari. Coba. Ya, nah kalau misalnya tapi baca dulu lah bang supaya enak kan. Oke. Bentar. Mengutuk. Pohon ara. Tapi kalau di yang Bibel kuno itu toh, itu Bibel kuno itu bukan pohon ara lagi, dia berubah jadi pohon pisang. Iya serius, ada datanya itu teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Oke. Oh di Matius 21 nomor 18. Baca ke ayat poinnya aja bang. Ya. Kampret hostnya, Dede Manuel, naiklah, minta naik. Dede, kenapa kamu takut? Nah ini, di Matius 21 nomor 19. Dekat jalan itu, melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Nah ini kan dia kutuk pohon. Ya. Coba baca itu, kenapa begitu? Kan dia Tuhan. Seharusnya kan dia bisa tring, langsung jadi kan? Nah, silakan. Ya saya jawab ya. Nah kalau untuk mengenai ayat itu ya bang. Jadi sebenarnya sih itu sebenarnya nggak logis kalau misalnya ketika Yesus mengutuk pohon ara. Karena memang pada waktu ketika Yesus perjalanan dan bertemu dengan pohon itu ya, di tengah jalan, Yesus memang tahu kalau itu belum waktunya musim berbuah. Ya. Jadi tidak mungkin misalnya pohon yang tidaklah pada musimnya untuk berbuah sampai seolah-olah dipersalahkan oleh Yesus. Itu kan nggak masuk akal sama sekali. Nah, ketika misalnya Yesus melakukan
yang namanya mengutuk pohon ara ini tidaklah memberikan kepada kita ya keterangan bahwa seolah-olah Yesus ini nggak jelas ya. Nah, jadi yang dimaksudkan di ayat ini adalah, saya bisa ambil contoh ya Bang. Kalau misalnya saya merujuk dalam Mazmur pasal 1 ya, ayat yang kedua kalau nggak salah. Coba Bang bantu, bisa nggak bantu saya Bang? Dalilnya itu dibacakan, soalnya saya Sabar. Bentar. Saya baca ya. Ini perikopnya, ini Yesus mengutuk pohon ara. Dari perikop saja sudah ada ini. Yesus mengutuk pohon ara. Tetapi tadi Anda mengatakan bahwa itu kalau dikatakan bahwa kalau Yesus mengutuk pohon ara itu tidak logis, berarti Anda hapus ini Bibel Anda. Karena saya bawa yang tertulis. Maksudnya bagaimana itu? Ya, jadi maksudnya begini. Memang tidaklah logis ketika pohon ara itu dikutuk, karena memang pada waktu pohon ara itu. Berarti Yesus tidak logis. Nah, sebentar Bang, sebentar. Oke, secara rasional ya, secara akal sehat, memanglah sangat tidak masuk di akal ketika ya kita mengutuk pohon yang sebenarnya ya belum pada waktunya berbuah. Ya. Nah, itu saya akan sebut sebagai bentuk perumpamaan saja ya, atau bentuk pengajaran Yesus kepada orang-orang. Karena di ayat-ayat yang lain Yesus berkata begini, "Aku mengajarkan mereka dalam bentuk perumpamaan," ya. Karena kepada murid-murid Yesus berkata bahwa Aku memberikan kepada kamu bentuk perumpamaan, tetapi kepada mereka ini mereka tidak mampu mengerti apa yang aku kerjakan. Jadi dalam setiap pengajaran Yesus membawa pengajarannya dalam bentuk perumpamaan. Nah, untuk peristiwa tentang pohon ara, Bang, saya berikan satu dalil ya. Coba Bang buka dulu dalam Mazmur pasal 1, Bang. Boleh nggak saya minta tolong, Bang? Mazmur pasal 1. Mazmur. Nggak apa-apa lah. Oke, saya Bang buka ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai, iya yang penting jujur-jujur. Mazmur 1. Iya. Coba Abang baca. Nomor berapa? Coba baca nomor 2. Mazmur 1 nomor 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maksudnya? Ya, lanjut ayat 3, Bang. Ayat 3. Lanjut ayat 3, Bang. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak kayu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, terus? Iya, oke. Sebentar sampai situ, Bang. Nah, di Mazmur pasal 1 ayat 3 kan mengatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Nah, kadangkala ya, kalau misalnya kita berbicara tentang pohon itu, memang pohon itu hanya akan berbuah ketika pada musim buah. Ya, sama juga halnya dengan pohon ara. Pohon ara akan berbuah itu ketika pada musim buahnya. Tapi kalau bukan pada musim, dia tidak akan pernah bisa berbuah. Nah, apakah Yesus keliru nggak ketika mengutuk pohon ara? Menurut saya tidak ada kekeliruan di situ. Kenapa? Karena Yesus pun tahu pada waktu itu belum musim berbuah. Nah, kalau misalnya Yesus tidak mengetahui kalau pohon ara itu tidak berbuah karena pura musimnya, maka Yesus pun juga ya tidak akan pernah bisa mengetahui tentang yang namanya peristiwa-peristiwa ya. Misalnya saya berikan contoh. Bayangkan, Bang, ketika Yesus mengajarkan ya di satu kota, dia sudah tahu nih bahwa ada orang-orang Yahudi yang berniat jahat kepada dia untuk membunuh dia. Tetapi Yesus berusaha menghindari ya lewat jalan-jalan lain. Nah, dalam hal misalnya sesuatu yang sulit diketahui oleh manusia biasa ya, dalam tanda petik hanya diketahui oleh nabi ya misalnya. Ya, kalau manusia biasa nggak ada yang tahu loh ini ya. Ini bahkan saya jelaskan ini sudah di luar dugaan dari manusia, Bang. Nah, dalam hal misalnya mengetahui rencana dan maksud orang, Yesus kan sudah tahu, Bang, ya ada catatan-catatan Alkitab yang lain. Nah, saya pikir, Bang, mengenai tentang musim pohon buah ara ini nggak mungkin lah Yesus nggak tahu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud ketika Yesus mengutuk pohon ara ini? Ini mengajarkan kepada orang Kristen bahwa kita tidak hanya berbuah pada musim saja, tetapi kita diperintahkan untuk bisa menghasilkan buah setiap musim. Apa itu arti buah? Buah bukan berarti seperti buah pohon ara, enggak. Tapi mengenai tentang perbuatan-perbuatan kita ya, yang bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Jadi kita nggak hanya sekedar memberi ya perhatian ya, kasih sayang ya, kebaikan pada orang-orang di saat hanya tertentu saja, enggak. Iya, sabar Apolos.
Apolos. Gitu. Ini kita bahas nih masalah perkutukan pohon. Kok sampai ke percintaan ini? Bukan percintaan, Bang. Nih, saya Tapi ajarkan. Matius 21, dengar dulu. Matius 21 nomor 18. Yang kita bahas ini pohon, bukan masalah percintaan. Di bawah itu yang jomblo sudah baper itu. Dengar dulu. Oke. Ini perikopnya ini Yesus mengutuk pohon ara, ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Jadi Yesus lapar nih, ya. Entah ini lapar ketuhanannya apa kemanusiaannya, itu nanti sesi diskusi kita kan berikut. Nah, dekat jalan ia melihat pohon ara. Ini dia sudah lihat pohon ara ini. Dia sudah lihat. Dekat jalan ia melihat pohon ara. Lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Bayangkan coba. Jahatnya minta ampun ini. Ya terus. Jahat. Kalau Anda bernarasi tadi bahwa Yesus sudah tahu bahwa pohon itu tidak berbuah, kenapa dia harus kutuk pohon ara? Apa salah pohon? Ini pohon ini kalau seandainya bisa berbicara, akan pohon mengatakan, apa salah dan dosaku sayang. Pasti begitu. Oke. Bisa saya jawab, Bang? Nah, silakan. Nah, Jangan tadi masuk kan ke saya- percintaan lagi, baper di bawah ini. Lanjut. Enggak. Saya kan tadi ngomong kan bahwa apa hubungannya pohon ara ya dengan yang namanya maksud dari Yesus ketika Yesus mengutuk pohon ara itu. Saya pikir, Bang, nggak pernah ada hubungannya, Bang, ya. Bahkan saya pun ya, saya pribadi ya, saya nggak akan pernah mau pentingkan hal yang tidak penting sebenarnya. Nah, jadi bagi saya ketika Yesus mengutuk pohon ara itu ya, itu bukan berarti ya ketika Yesus memang benar-benar ya tidak mengetahui bahwa pohon itu memang tidak berbuah. Yesus tahu bahwa pada saat itu belum musim buah, ya. Tapi pembicaraan atau Tadi kamu kita bilang melihat- Yesus sudah mengetahui. Sekarang kamu bilang Yesus tidak tahu. Bagaimana Enggak, ini bicaramu? enggak, gini, Coba Bang. ulang. Gini Bang, maksudnya begini Bang. Yesus bukan berarti Yesus tidak mengetahui bahwa pada saat itu pohon ara tidak berbuah, ya. Dia mengetahui loh pada waktu itu. Jadi memang Yesus belum tahu musim enggak buah. ini? Yesus tahu enggak ini? Yesus tahu enggak nih? Kalau pohon Yesus ara tahu. tidak berbuah, Yesus Ya, tahu. Yesus tahu. Nah, Makanya kan ketika Yesus tahu, Iya kan, makanya Yesus kan mengutuk. ketika Yesus tahu, misalnya saya nih ya, saya perumpamaan begini, misalnya saya tahu, saya lapar, saya lihat ada pohon mangga dari sana ini. Saya sudah tahu pohon mangga itu tidak berbuah, tetapi saya datang ke sana. Begitu saya tiba di pohon mangga, saya lihat tidak ada buah, terus saya marah. Kurang ajar kamu ya. Saya kutuk kamu tidak berbuah selama-lamanya. Berarti saya itu orang yang bagaimana? Ada pemikiran dah itu. Kalau memang dia Tuhan, berarti dia maha tahu. Tidak perlu dia kutuk. Silakan langsung dia katakan, berbuah kau pohon, saya ini Tuhan loh. Misalnya perumpamaan seperti itu. Ya, oke. Tapi ini kan perikopnya sudah jelas. Yesus mengutuk pohon ara. Dan lihat saya baca ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, ya. Yesus merasa lapar. Ya, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Jadi dia sudah lihat pohon ara ini, dia pergi ke situ. Tetapi ia tidak dapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Pohon sampai kering loh. Dikutuk sama Yesus itu. Iya. Bayangkan coba. Bang, boleh nggak saya minta izin, Bang? Boleh nggak saya minta izin? Saya minta izin, saya cari ayatnya yang saya bilang tadi, bahwa ketika Yesus mengajar, dia silakan. selalu memakai perumpamaan. Ya. Oke, kamu cari ayat itu. Iya, silakan kamu cari dulu ayat itu. Iya, supaya kan yang saya ngomongin tadi kan itu kan bersumber memang dari data sendiri Alkitabnya. Yes, tapi nggak apa-apa, saya boleh, ngopi boleh, sebentar. boleh, iya. Ngopi sebentar ya. Iya, boleh. Boleh. Iya, teman-teman. Inilah saya katakan kenapa mereka tidak menantang. Ini sudah jelas, perikopnya itu sudah jelas loh. Yesus mengutuk pohon ara. Kan? Itulah teman-temannya. Emang susah, makanya saya bilang data percuma mereka.
Ya salam. Oh, gini kan kita pusing teman-teman. Memang sulit, berat memang. Baru asal di komal-komal oten mereka berkuar-kuar Islam begini kan. Oke, coba Ya, bantu silakan. saya Bang ya. Coba bantu saya Bang buka dalam Matius 13 ayat 13 Bang. Matius 13 nomor loncat deh. Apakah di situ? Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, dan sekalipun mengerti dan tidak mengerti. Ya. Maksudnya perumpamaan Coba baca. bagaimana? Coba baca ayat sebelumnya juga Bang. Nah. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, Tidak jadi begini nyambung. Bang ya. Matius pasal Bagaimana? 13. Sebentar Bang. Matius pasal 13 itu ya, ayat 13 ya. Yesus kan berkata situ ya. Itu sebabnya aku berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan. Nah, jadi dalam pengajaran Yesus ya, baik secara lisan ya maupun secara langsung perbuatannya ya, itu dalam bentuk perumpamaan. Makanya saya katakan kan tadi berkali-kali bahwa memang ya, buat apa loh Yesus mengutuk pohon ara? Karena memang tidak ada salahnya pohon ara itu ya. Memang pada waktu itu kok dia tidak berbuah karena belum musim. Jadi kalau apa kaitannya dengan pohon ara yang tidak berbuah? Terus kenapa Yesus sampai seolah-olah mempersalahkan pohon ini? Kan nggak logis misalnya kalau kita berpikir. Tapi yang saya katakan ini bukan bercerita tentang pohon ara, tapi sekali lagi ini tentang kehidupan manusia yang dituntut oleh Yesus bahwa tidak hanya sekedar berbuah atau melakukan perbuatan baik pada musim saja atau pada hal tertentu saja, tetapi di setiap hal kita dituntut atau diajarkan untuk berbuat baik kepada setiap orang. Jadi misalnya contoh, saya berikan contoh Bang. Abang baik sama saya, itu waktunya akan saya balas kebaikan abang. Tapi di saat abang tidak baik sama saya, ya tidak juga hanya saya beri di waktu abang memberi kepada saya, tapi abang memberi maupun abang tidak memberi kepada saya harus tetap melakukan kebaikan, baik dalam musim maupun ya dalam tidak musim saya. Gitu Bang. Jadi itu yang maksudnya. Jadi memang tidak akan masuk di akal kalau Suara misalnya saya tampilkan. Ini iya, perikopnya apa nih? saya mengakui. Baca. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa apa ini? Iya, saya sudah paham. Yesus merasa lapar. Dengar dulu. Yesus merasa lapar. Ya, silakan. Dekat jalan ia melihat pohon ara, pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak dapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Nah, dan seketika itu juga kering pohon ara itu. Bagaimana ini Anda mengatakan ini perumpamaan, sementara perikopnya ini apa? Sudah jelas Yesus mengutuk pohon ara. Kalau Anda katakan bahwa dia ini Tuhan, Tuhan itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Ya, berarti Tuhan sudah tahu dan Tuhan itu maha kasih. Ini pohon tidak berbuah loh. Kalau Anda katakan bahwa dia tahu kalau pohon itu tidak berbuah, kalau memang dia tahu pohon itu tidak berbuah, kenapa dia harus datangi dan dia mengutuk pohon itu? Oke. Di sini kan pohon pasti berkata-kata, apa salah dan dosaku sayang? Karena dia mengutuk ini, Apolos. Coba kamu simak baik-baik, coba kamu pelajari inilah. Ini, Iya. ya. Kamu pelajari ini baik-baik dulu. Nanti kapan kamu punya waktu kita diskusikan itu. Sekalian kita bahas yang ini. Sekalian itu Tuhan manusia atau teman. Ya. Karena ini banyak sekali pasien saya. Karena ini saya buka klinik untuk pengobatan loh. Oke. Begini Bang ya. Saya berikan narasi sekali lagi ya. Bahwa yang saya sampaikan tadi. Oke, silakan. Abang kan bilang kalau Tuhan itu sebenarnya dia maha kuasa. Dia maha kasih ya. Seharusnya pada waktu itu juga dia berkata kepada pohon itu, berbuahlah ya, agar supaya ada hasil ya dari pohon itu, dan hasil itu bisa dinikmati, bukan malah sebaliknya Yesus mengutuk pohon ara itu. Nah, kalau abang baca juga dalam peristiwa yang lain ya, misalnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang ya,
dan juga ada catatannya 4.000 orang ya. Nah, pada waktu itu dalam 5.000 orang itu Yesus kira-kira 5.000 orang ya. Yesus memberi makan itu ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, tapi dilipat gandakan. Ya, dalam peristiwa lain juga 4.000 ya orang ada kira-kira 7 bakul ya sisanya. Nah, kalau kita Yesus belajar dari menggandakan itu peristiwa- pakai kekuatan siapa? Ya, sebentar dulu. Ya, ini Pakai nggak kuasa bertanya- siapa? Sebentar begini, Bang. Saya nggak bilang kalau misalnya Oke, itu dari oke, Tuhan. siap. Nggak, maksudnya gini. Yang kita bicarakan ini kan abang kan pertanyaannya kan kepada saya. Abang bertanya kalau Oke, memang oke, Tuhan iya. itu Maha Kuasa, Iya, ya, iya. kenapa dia tidak langsung ya berkata kepada pohon arah langsung berbuah saja tanpa perlu mengutuk? Ya, nah makanya saya singgung juga di peristiwa yang lain Yesus pernah melakukan mujizat berapa kali. Nah perkara melakukan mujizat ini bang gampang ya sepertinya abang maksud tadi. Tapi begini bang, tidak segala sesuatu ya yang ada itu memberikan ya hal-hal yang instan, tetapi ada pesan-pesan moral ya yang khusus yang akan diajarkan dari apa yang terjadi itu ya. Jadi misalnya walaupun kita sebut dia Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan juga ya memiliki kehendak yang namanya mengajarkan hal-hal yang moral bagi manusia supaya manusia dapat belajar dari hal itu. Apa yang bisa dipetik dari cerita itu, kesan-pesan apa yang terdapat dalam peristiwa Ponara ini, itulah yang saya katakan dari tadi ya. Peristiwa misalnya Yesus mengatakan hanya sekali saja berbuahlah pohon, itu bisa kalau memang dia mau ya. Tetapi kenapa Yesus langsung mengutuk? Menurut saya ini ada pesan moral yang perlu kita petik dari dalamnya bang ya. Jadi yang saya katakan tadi sama Bang Loding ya, tidak hanya sewaktu-waktu atau hanya pada musim saja kita memperlakukan orang dengan baik, tetapi di setiap musim ya kita didapati bermanfaat bagi orang lain, gitu maksudnya ya. Ya tapi ini kan Oke, pendapat siap. saya nggak apa-apa, saya hargai Bang Loding. Siap. Oke, nanti kita kaji lagi, nanti kita Iya. ketemu. Kapan kamu bisa punya waktu buat kita Iya, diskusi? Besok bisa? Gini Bang, tadi saya sudah mau masuk nih ya, sudah siap-siap nih Bang ya. Nah tiba-tiba saya nggak bisa buka TikTok. Baru ini kali ini bisa. Jam berapa tadi saya perbaiki TikTok saya? Ya, oke. Berarti besok jam berapa kira antum punya waktu? Kamu punya waktu. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati sebelumnya juga Bang ya, 7.15 Bang. Kan waktu Oke, Indonesia siap, Tengah siap. kan Bang? Oke, siap. Oke, mantap Apolos ya. Oke, terima kasih buat Apolos ya. Besok ya, kita PK besok. PK ya, kita PK ya. Besok ya, biar 55 menit ya. Dengan tema kita besok, dia buktikan kalau Yesus itu manusia, saya buktikan kalau Yesus itu, dia buktikan kalau Yesus itu Tuhan, saya buktikan kalau Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Oke, ya Apolos ya, saya dengan hormat izin turunkan karena pasien saya di bawah banyak antri ya. Ada sebagian yang mau ambil obat. Oke, siap ya. Siap ya. Ya. Pasien selanjutnya, wah Mikana sudah gila Mikana. Mareho. Ya, Mareho, selamat malam. Iya, Iya, Mareho, selamat datang di klinik kami. Ya, Islam atau Kristen? iya Kristen Bang. Oke, selamat datang di klinik kami. Semoga bisa mendapat kesembuhan dan mendapat hidayah. Terima kasih. Oke, Mareho. Oke. Iya, Mareho, di Saya klinik kami berharap telah menyediakan tema seperti Abang ini. juga Buktikan satu-satu dulu. Aduh, ngerocos saja kalian Oten ini. Di klinik kami telah menyediakan tema seperti ini, buktikan kalau Yesus manusia. Silakan. Oke. Sebelum saya membuktikan kepada Abang mengenai kalau Yesus manusia, saya mau tanya ke Abang terlebih dahulu. Ada pertanyaan pertama adalah, Abang paham tidak etimologi agama dulu? Itu yang pertama. Tolong dijawab dulu. Ya salah. Kita bahas Tuhan, bukan bahas agama. Kalau mau pikir cari komal yang bahas agama, baru kamu bahas di sana. Mau lanjut ke tema atau tidak? Dan di situ, lah kan kelihatan kualitas agamamu ketika Anda mengetahui etimologi dari agama. Itu yang pertama dulu. Dan saya akan membuktikan ke Anda nantinya. Nah,
Kamu lihat ke jawab sini, saya dulu. buktikan. Kamu lihat ke sini. Karena gini, Oke, iya kalau lihat ke Anda- sini. Iya, lihat ke sini. Lihat ke sini. Saya jelaskan, lihat. Iya, lihat. Kalau Lihat ke Anda sini saya tidak jelaskan. paham Ya. etimologi agama, maka Anda ngawur Iya, dengan lihat ke agama sini, orang, saya apalagi agamamu jelaskan. sendiri. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Iya, lihat ke sini saya jelaskan. Anda kecil Iya, lihat seorang ke sini saya muslim atau jelaskan. Anda besar baru memilih Hoi, muslim lihat ke karena sini, saya kebutuhan jelaskan. ekonomi. Lihat ke sini saya jelaskan. Ini kenapa Oke, kok jelaskan lah, kejang-kejang ayo. kesurupan ini? Hah? Oke, kejang-kejang kesurupan atau Anda nggak bisa jawab? Lihat ke sini saya jelaskan. Lihat ke sini. Bisa? Matamu aja udah hitam Bisa? kok, nggak bisa lihat kan? Oke, jadi begini. Nah. Oke, tatap saya. Jadi begini. Jadi begini ya, masalah agama itu sebenarnya. Tui. Bala kau.